Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan pengertian dari batik, desain batik, fungsi batik, dan jenis-jenis batik. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan ragam hias batik. Baik, rekan-rekan semua pasti tidak asing lagi mendengar kata batik. Menurut standar industri Indonesia, batik merupakan kain yang ada corak warna menurut kekhasan dari masing-masing daerah di Indonesia. Dan secara teknis, batik ini adalah proses tutup celup atau rintang warna dengan menggunakan lilin atau malam, dan selanjutnya menggunakan canting sebagai alat tulisnya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu terkait dengan desain batik. Desain ini merupakan suatu rencana, maksud, dan tujuan. Desain ini sangat penting dalam proses awal membuat batik. Desain merupakan sesuatu yang harus dilakukan pada tahap awal membuat batik. Desain merupakan penggambaran dari ide, pikiran kemudian diwujudkan dalam sebuah desain alternatif. Kemudian dari desain alternatif tersebut kita pilih menjadi desain yang terpilih, kemudian kita kembangkan lagi menjadi desain yang disempurnakan. Proses pembuatan desain ini bisa menggunakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer atau secara digital, misalkan menggunakan aplikasi CorelDRAW dan sebagainya. Sejak zaman kerajaan, kain batik digunakan sebagai simbol kebesaran keluarga kerajaan atau keluarga raja. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, kain batik berfungsi untuk pakaian acara adat, kelahiran, perkawinan, sampai acara kematian. Simbol atau motif pada batik ini mempunyai makna, yaitu suatu pengharapan atau doa kepada Sang Pencipta, sebagai harapan, sebagai tolak bala, dan sebagainya. Menurut fungsinya, ada beberapa produk-produk batik yang kita kenal di masyarakat. Nyamping, kain panjang atau yang sering disebut dengan jarik, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2,5 meter x 1,1 meter. Dipakai dengan cara dililitkan, mengelilingi pinggang, dipakai oleh pria dan wanita. Bagian atas dilengkapi kebaya untuk wanita, kemudian base cap atau atela bagi pria. Dodot, kain berbentuk 4 persegi panjang berukuran 4,5 meter x 2,3 meter atau 2 kali nyamping atau 2 kali jarik. Pada mulanya hanya dipakai untuk busana kebesaran raja maupun kerabat keraton, pengantin, putra-putri raja dan kerabatnya. Namun pada perkembangannya sekarang boleh dipakai oleh masyarakat di luar keraton yang dinamakan busana pengantin basahan. Kemben, kain berbentuk 4 persegi panjang berukuran 2,5 meter x 0,5 meter yang digunakan oleh wanita sebagai penutup badan bagian dada, berupa kain batik yang dililitkan mengelilingi badan bagian atas. Selendang, kain berbentuk 4 persegi panjang berukuran 2,5 meter x 0,5 meter sampai 1 meter, dipakai untuk keperluan khusus oleh wanita. Kain ini dikenakan pada bahu, dapat juga digunakan untuk menggendong bayi atau untuk membawa barang bawaan. Sarung, kain berbentuk 4 persegi panjang berukuran 1 meter x 2,2 meter. Bagian ujung-ujungnya
dijahit atau disambung. Merupakan kostum asli masyarakat Melayu yang dikenakan di seluruh kepulauan Indonesia. Dipakai oleh pria dan wanita, terutama di luar Surakarta atau Yogyakarta. Ikat kepala berbentuk bujur sangkar berukuran sak kacu atau satu sapu tangan, panjangnya sama dengan lebar kain. Ukurannya 100 sampai 110 cm, dipakai oleh pria untuk menutup kepala, dikenakan hampir di seluruh Nusantara. Di Surakarta dan Yogyakarta biasa bermotif batik, rintik, atau kombinasi antara batik dan rintik yang sering kita kenal dengan nama udeng. Saat ini seiring dengan kebutuhan manusia, maka fungsi dari batik ini bergeser menjadi fungsi rumah tangga seperti yang kita kenal. Banyak sekali produk seperti taplak meja, spray, gorden yang menggunakan motif batik. Ragam hias motif batik sangat beragam seperti yang kita kenal. Motif batik merupakan salah satu unsur dari pola batik. Susunan dari batik atau motif batik akan membentuk suatu pola batik. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk pola yang beraneka ragam. Berdasarkan pola dan corak batik bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, ragam hias batik yang berinduk pada wahana budaya dan alam pikiran Jawa. Kemudian yang kedua, ragam hias yang lebih bebas mandiri dalam pengungkapannya. Ragam hias batik yang berinduk pada wahana budaya dan alam pikiran Jawa mengetengahkan ragam hias sebagai simbol dari falsafah yang berasal dan dikembangkan oleh aristokrat kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, batik-batik ini disebut sebagai batik keraton, batik Solo Jogja, atau batik klasik, atau sebagian juga memanggil dengan sebutan batik pedalaman. Ungkapan corak cenderung simbolis, statis, dan magis, baik pada penataan di atas permukaan kain maupun pewarnaannya. Selanjutnya, ragam hias yang lebih bebas mandiri dalam pengungkapannya, tidak terikat pada alam pikiran dan filsafat tertentu. Ragam hias atau corak ini banyak berkembang di luar tembok keraton, khususnya di daerah pesisiran. Motif dan warna lebih bervariasi. Motif ini yang sering kita kenal dengan motif pesisiran. Baik rekan-rekan semua, demikian materi pada hari ini. Selanjutnya kami akan memberikan tugas kepada rekan-rekan, yaitu carilah 10 motif atau pola klasik khas Solo Jogja, dan jangan lupa beri nama, kemudian gambar produknya, dan filosofi dari motif batik tersebut. Kemudian tugas tersebut silahkan dikirim pada link di bawah ini. Baik rekan-rekan semua, kita tutup untuk acara ini, dan selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas terkait dengan desain, khususnya dasar-dasar desain. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.